Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bertemu kembali dengan Bapak Ender Madesa. Bapak adalah guru IPA di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Kali ini pembahasan kita di virtual learning adalah mengenai fluida statis. Dan kita akan membahasnya tentang tekanan, termasuk nanti ada gaya apung dan hukum Pascal ya. Jadi silahkan nanti kamu lihat sambil penjelasan, nanti ada tampilan slide atau nanti tampilan video ya, bisa dilihat. Pertama kita akan membahas mengenai fluida statis. Oke. Nah, di fluida ini adalah yang dimaksud dengan fluida. Fluida itu adalah zat alir. Jadi kemungkinannya ada dua. Nah, fluida itu bisa zat cair atau gas. Kemudian yang dimaksud dengan fluida statis itu artinya diam atau yang tidak mengalir. Jadi kita pembahasan kali ini adalah tentang fluida yang tidak mengalir. Untuk itu, Anda semua tentu sudah pernah belajar di kelas 7 ada materi tentang massa jenis zat, yang mana ini menunjukkan tentang rapat massa zat atau kerapatan dari molekul. Ya. Nah, kita lihat ini ada dua buah gambar. Ada gambar tembaga sama emas, di mana di sini dia memiliki dimensi yang sama atau ukurannya sama. Namun, jika kita ukur, masanya itu berbeda. Nah, kenapa hal ini bisa berbeda? Tentu di pelajaran kelas 7 kamu sudah pernah mempelajari bahwa antara tembaga dan emas itu memiliki kerapatan yang berbeda, di mana molekulnya itu berbeda antara tembaga sama emas. Jadi kalau kita ukur masanya, tentu dia akan menghasilkan nilai yang berbeda walaupun ukurannya sama, dimensinya sama ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa masanya berbeda. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Di sini ada gambar campuran air dengan minyak goreng. Kalau dilihat di sini, minyak gorengnya berada di atas ya. Kita lihat di sini minyak goreng ini berada di atas, sedangkan air berada di lapisan bawah. Jadi kalau ada air dan kita tambahkan minyak goreng, maka minyak goreng akan selalu berada di atas. Ada yang tahu kenapa jawabannya? Kenapa demikian? Ya, betul sekali. Karena minyak goreng memiliki rapat massa atau massa jenis yang lebih kecil. Jadi kalau air dan minyak gorengnya ditambahkan, dia tidak akan bisa menyatu, melainkan minyak gorengnya akan berada di atas karena minyak goreng lebih ringan. Karena massa jenisnya lebih kecil. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ada satu besaran fisis yang menunjukkan karakteristik benda yang terkait dengan ukuran massa benda, yaitu rapat massa atau massa jenis ya. Ini sebagai pengetahuan awal yang perlu kita pahami dalam pelajaran kali ini. Nah, massa jenis, ini kita juga sudah pelajari dulu bahwa massa jenis ini adalah massa persatuan volume. Jadi kalau kita buat rumusnya, Rho sama dengan M dibagi V, di mana M-nya adalah massa dan V-nya adalah volume. Kita lihat ya, contoh beberapa massa jenis. Air ini memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik, sedangkan kayu 710 kg per meter kubik. Udara itu lebih kecil, 1,2 kg per meter kubik, dan helium itu lebih kecil lagi, 0,18. Jadi kalau kita bandingkan semuanya antara kayu dan air, contohnya kayu dan air itu lebih kecil kayu 710. Maka akibatnya kalau kita masukkan kayu ke dalam air, kayunya akan terapung. Termasuk udara ya. Kalau kita meniupkan udara di dalam ketika Anda semua sedang berenang, tentu gasnya nanti akan menuju ke atas karena udara yang dikeluarkan itu lebih ringan. Oke, kita lanjut ya. Kenapa sih massa jenis itu berbeda-beda? Karena molekulnya berbeda-beda, kerapatan massanya berbeda-beda, susunannya juga berbeda-beda, seperti gambar yang nampak di sini ya. Oke. Jadi kalau itu kesimpulannya adalah massa jenis minyak goreng ini lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, kita lihat tekanan ya. Antara dua buah gambar ini, mana yang lebih besar tekanannya? Bisa dilihat ya di gambar di sini. Perbedaan yang dirasakan orang ini adalah jika dia di gambar satu, kita anggap gambar yang satu, yang sebelah kiri ini gambar satu, dan yang kanan ini gambar kedua. Masanya sama sebesar M, cuman luas permukaannya lebih besar di orang yang di gambar yang satu.
Sedangkan di gambar kedua, luas permukaan yang mengenai badannya itu lebih kecil. Sehingga apa yang dirasakannya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, betul. Yang akan dirasakan lebih sakit adalah orang yang di gambar 2 karena luas permukaan bidang bendanya itu lebih kecil dibanding gambar 1. Oke. Jadi yang ini tidak terlalu terasa sakit, sedangkan yang ini terasa lebih sakit. Oke. Mengapa demikian? Karena ujungnya lebih lancip dan itu menunjukkan bahwa ujung yang lancip ini mengapa demikian? Karena ujung lancip itu dia menyebabkan luas permukaan yang bersentuhan itu lebih kecil, sehingga tekanannya menjadi lebih besar. Walaupun kedua gambar itu memiliki benda yang sama masanya atau beratnya sama, gitu ya. Jadi, apakah ujung lancip yang itu menjadi lebih berat? Tentu jawabannya tidak, karena beratnya tetap, karena bebannya sama. Perbedaannya adalah bagian yang mengenai bidang orang tersebut. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, ini definisi tekanan. Tekanan dirumuskan sebagai F per A, gaya dibagi luas bidang tekan ya, gaya dibagi luas bidang tekan. Oke, P ini kalau dalam bahasa Inggris pressure ya, kalau F adalah force, A-nya areas. Oke. Jadi ini satuan SI untuk tekanan adalah Newton per meter kubik, atau bisa dinyatakan dalam Pascal. Jadi, Anda semua bisa membuat satuan Pascal ini dengan tulisan PA saja, gitu ya. Dan ketentuannya 100.000 Pascal itu sama dengan 1 atmosfer atau 1 ATM, atau kalau dalam tekanannya itu 15 PSI. Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut ya mengenai satuan tekanan ini. Jadi ini lebih besar karena tekanannya lebih besar. Karena kalau kita lihat tadi, antara gaya itu dengan tekanan berbanding lurus. Ya, ini sebanding dengan P. Tapi antara tekanan dengan luas itu berbanding terbalik. Ini dengan A. Jadi maksudnya kalau ini semakin besar gayanya, maka tekanannya juga semakin besar. Sedangkan yang ini pengertiannya, jika luasnya diperbesar, maka tekanannya kebalikannya, ini lebih kecil. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut, berikutnya. Pernah nggak kamu mengamati jejak kaki ayam dan kaki bebek pada tanah yang basah? Mana jejaknya yang pada tanah basah tersebut lebih dalam? Bebek atau ayam? Ya, tentu jawabannya adalah ayam. Nah, mengapa demikian? Kira-kira. Nah, ini tempat yang becek itu, kaki ayam itu lebih jelas terlihat daripada kaki bebek. Kenapa demikian? Nah, jawabannya tentu terlihat dari struktur kaki ayam dan kaki bebek. Kaki ayam terlihat itu lebih kecil luas permukaannya, kaki bebek itu lebih luas permukaannya karena dia ada selaput pada kakinya. Sehingga dia luas permukaannya lebih besar dan tekanannya lebih kecil. Jadi kalau dia menginjak tanah, dia tidak terbenam kakinya dibanding kaki ayam. Sehingga itu jawabannya. Oke, bisa dipahami Anda semua? Kita lanjut ya. Nah, perhatikan alat-alat di bawah ini. Peralatannya mengapa paku itu dibuat lancip dan pisau dibuat tajam? Atau kalau lancip itu, kalau paku bagian yang tajam itu sebetulnya luas bidangnya diperkecil. Kenapa? Karena supaya menghasilkan tekanan yang lebih besar, betul. Jadi kesimpulan dari yang kita bahas tadi adalah jika kita menginginkan tekanan yang lebih besar, maka kita membutuhkan luas permukaan yang lebih kecil. Jadi paku dibuat lebih lancip, kemudian pisau dibuat itu lebih tajam supaya menghasilkan tekanan yang lebih besar. Oke, itu